Halo sahabat Merah Putih, bertemu kembali dalam channel kami. Like and share, dan jika ingin berlangganan, subscribe dan nyalakan loncengnya. Ya, oke, kita berlanjut ke soal nomor 6. Sistem ekonomi yang diterapkan oleh suatu negara dapat meningkatkan produktivitas masyarakat. Nah, berdasarkan pernyataan tersebut, sistem ekonomi bagi perekonomian negara berfungsi sebagai apakah A. Kebijakan yang mengkoordinasikan kegiatan individu dalam perekonomian, apakah yang B. Panduan yang mendorong distribusi pendapatan secara merata, apakah yang C. Penyangga dalam menghadapi permasalahan ekonomi negara, apakah yang D. Pendorong dalam melakukan kegiatan produksi, ataukah yang E. Pemicu bagi negara untuk meningkatkan kekuasaannya. Oke, di sini adalah berkenaan dengan sistem ekonomi untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Nah, di sini adalah dinyatakan dalam option. Iya, benar sekali, dalam option yang D, ya, pendorong dalam melakukan kegiatan produksi perekonomian negara itu fungsinya, ya. Nah, jadi sistem ekonomi merupakan suatu sistem ya yang mengatur kondisi perekonomian suatu negara sesuai kondisi negara itu sendiri. Gitu ya. Sistem ekonomi yang diterapkan oleh suatu negara memberikan jaminan kegiatan produksi yang berjalan di atas suatu sistem. Nah, dengan adanya sistem ekonomi, pelaku ekonomi didorong untuk melakukan kegiatan ekonomi produktif tentunya. Ya, jadi nomor 6 itu adalah yang D. Berlanjut ke soal nomor 7. Nah, dalam penerapan sistem ekonomi campuran, terdapat interaksi antara pemerintah dan swasta. Peran pemerintah dalam penerapan sistem ekonomi campuran adalah, titik tekannya adalah pemerintah ya di sini. A. Menguasai dan mengelola sumber daya ekonomi. B. Menentukan dan menguasai tingkat harga dan bunga. Yang C. Menentukan dan mengendalikan nilai tukar mata uang. Yang D. Mengatur dan menentukan kegiatan perekonomian. Apakah yang E. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan perekonomian. Nah, itu berhubungan dengan peran pemerintah di sini adalah dinyatakan dengan nomor. Iya, benar sekali ya. Jadi peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi yaitu mengawasi dan mengendalikan perekonomian. Nah, ya, pada penerapan sistem ekonomi campuran ya, baik pemerintah maupun swasta ini memiliki peran yang berimbang atau seimbang ya. Nah, pemerintah berperan dalam mengendalikan dan pengawasan kegiatan perekonomian. Nah, sedangkan pihak swasta berperan melakukan kegiatan perekonomian yang ingin dilakukan. Nah, campur tangan pemerintah ini bertujuan mencegah monopoli ya dan mengatasi krisis ekonomi. Ya, mudah bukan dalam menjawab soal nomor 7 ini? Oke, kita berlanjut ke soal nomor 8. Nah, salah satu kelebihan sistem ekonomi komando adalah apakah A. Setiap individu diberikan kebebasan untuk lebih kreatif. Apakah yang B. Permasalahan ekonomi lebih mudah dikendalikan. Apakah yang C. Munculnya persaingan yang kompetitif antara pelaku ekonomi. Apakah yang D. Setiap individu bebas memiliki sumber-sumber produksi. Apakah yang E. Terciptanya kehidupan masyarakat dengan rasa kekeluargaan yang tinggi. Oke, apa itu tadi? Kelebihan sistem ekonomi komando? Nah, ya, benar sekali. Jawaban yang tepat adalah yang B. Permasalahan ekonomi lebih mudah dikendalikan, ya. Di mana ya peran pemerintah dan swasta ini memang berimbang. Nah, jadi pemerintah bisa mengendalikan ya permasalahan yang ada di masyarakat ketika misalkan pihak swasta mau memonopoli ataupun mau menaikkan harga secara besar-besaran, pemerintah bisa mengendalikan hal tersebut gitu ya. Nah, jadi sistem ekonomi komando ini memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya adalah di sini adalah pasar barang dalam negeri ya
berjalan dengan lancar, relatif mudah dalam melakukan distribusi pendapatan, ya. Kondisi perekonomian stabil sehingga jarang terjadi krisis ekonomi, ya. Dan pemerintah lebih mudah mengendalikan permasalahan ekonomi, ya. Kita berlanjut ke soal nomor 9. Kelebihan-kelebihan sistem ekonomi sebagai berikut. Nah, di sini yang ditanyakan adalah kelebihan daripada sistem ekonomi liberal. Nah, keuntungan, kelebihan, ya, keunggulan sama saja. Nah, apakah satu menumbuhkan inisiatif dan kreativitas masyarakat? Apakah yang kedua relatif mudah dalam melakukan distribusi pendapatan? Apakah yang ketiga jarang terjadi krisis ekonomi? Apakah yang keempat setiap individu bebas memiliki sumber-sumber produksi? Apakah yang kelima terjadi persaingan usaha yang kompetitif? Ya, ya. Jadi nomor 9 ini jawaban yang tepatnya adalah yang benarnya itu adalah nomor 1, ya, menemukan inisiatif kreatif masyarakat, ya. Terus nomor apa lagi? Nomor 4, setiap individu bebas memiliki sumber-sumber produksi, ya. Dan yang terakhir nomor 5, ya, terjadi persaingan yang kompetitif. Jadi jawaban nomor 9 ini nomor 1, nomor 4, nomor 5, yaitu jawaban yang C, ya. Seperti yang sudah diketahui bersama bahwa sistem ekonomi liberal ini memiliki kelebihan. Nah, diantaranya yang pertama menumbuhkan kreativitas, ya, dan inisiatif masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Nah, yang kedua setiap individu bebas memiliki sumber-sumber produksi. Yang selanjutnya, ya, terjadi efisiensi dan efektivitas karena kegiatan ekonomi berdasarkan pada prinsip ekonomi, ya. Nah, yang keempat munculnya persaingan usaha yang kompetitif. Nah, jadi itu yang termasuk kelebihan dari sistem ekonomi liberal. Sedangkan nomor 2 dan nomor 3 itu termasuk sistem ekonomi, iya, sistem ekonomi komando, ya. Mudah bukan dalam menjawabnya? Oke, kita langsung ke soal terakhir di bab kedua ini, ya. Negara-negara di dunia semakin banyak menggunakan dan menerapkan sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi tersebut lebih diminati karena apakah A, sumber produksi dikuasai pemerintah, apakah yang B, tidak ada persaingan usaha dalam perekonomian, apakah C, mengurangi praktik korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN, apakah yang D, kebijakan dalam perekonomian diatur sepenuhnya oleh pemerintah, apakah yang E, perekonomian stabil sehingga terjadi persaingan usaha yang sehat. Nah, di sini negara yang melakukan sistem ekonomi campuran apa alasannya gitu? Alasannya itu karena iya, benar sekali. Alasannya adalah perekonomian stabil, ya, sehingga terjadi persaingan usaha yang sehat, ya. Nah, kita ketahui dalam sistem ekonomi campuran ini adalah sistem ekonomi yang menitik beratkan interaksi antara pemerintah dan swasta dalam melakukan kegiatan ekonomi. Dalam sistem ekonomi campuran ini, ya, barang modal dan sumber daya vital dikuasai oleh pemerintah. Campur tangan pemerintah dilakukan dengan kebijakan ekonomi untuk menciptakan kestabilan ekonomi dan persaingan kegiatan ekonomi yang sehat. Oke, itulah soal-soal yang berhubungan dengan sistem ekonomi. Ya, kita akan berlangsung di lain kesempatan membahas tentang uji kompetensi ketiga, mengetahui tentang sistem perekonomian di Indonesia. Kalau tadi yang berkembang di dunia ada tradisional, ada liberal atau pasar, ada sistem komando atau terpimpin dan ekonomi campuran, ya. Oke, sampai berjumpa lagi di lain kesempatan.